untuk menjadi pihak peminang itu bukan dominasi laki-laki. Bukan dominasi. Perempuan juga berhak untuk meminang lebih dulu. Aktiflah jadi perempuan. Aktif ya, wow. Sama dengan Siti Khadijah misalnya. Betul. Bukan Nabi Muhammad yang melamar Khadijah, akan tetapi Khadijah lah yang melamar Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kiai Afifuddin Official yang berbahagia. Senang sekali bisa berjumpa di kesempatan yang penuh berkah ini. Semoga senantiasa sahabat-sahabat sekalian juga full barokah. Alhamdulillah. Oh ya, kita nih akan ngobrolin tentang pemahaman hadis yang familiar di masyarakat terkait dengan tungkahul mar'atu li arba'in. Saya sendiri nggak paham tuh. Tetapi banyak penceramah-penceramah utamanya dalam pernikahan yang memaknainya tuh nikahilah perempuan karena 4 hal. Yuk kita tanya kepada kiai kita. Assalamualaikum kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai, to the point ini kiai. To the point. Ya, apakah hadis tungkahul mar'atu seperti yang saya jelaskan tadi itu difahami imperatif, bentuknya insya'i, ataukah khobari, informatif kiai? Informatif. Informatif ya kiai. Gimana penjelasan dari hadis itu kiai? Mudah-mudahan saya tetap hafal dan sudah lama. Yakin dong, yakin. Sudah lama tidak menyampaikan hadis ini. Kalau tidak keliru bunyinya seperti ini. Tungkahu al-mar'atu di arba'in. Di madiha, wa di jamaliha, wa di nasabiha, wa di diniha, far bidaddin taribat yadah. Ya kan? Makna murad daripada hadis ini begini, bahwa ada 4 hal yang menjadi pertimbangan orang untuk memilih calon istri. Ya kan? Yang pertama adalah limadiha, karena dia itu kaya. Kaya. Yang kedua dijamadiha, karena dia itu cantik. Cantik. Yang ketiga dinasabiha, karena dia itu nasabnya tinggi. Tinggi. Katakanlah darah biru. Darah biru. Yang keempat wadidiniha, karena dia itu taat agama. Taat agama. Ini artinya bahwa orang memilih istri karena alasan kaya tidak dilarang. Tidak dilarang. Mencari istri dengan alasan karena dia itu cantik tidak dilarang. Memilih istri karena dia itu nasabnya tinggi tidak dilarang. Oke. Apalagi yang terakhir memilih istri karena dia itu taat beragama itu tidak dilarang. Tidak dilarang. Ya kan? Tidak dilarang tidak berarti diperintahkan. Ya kan? Artinya memilih istri karena dia kaya itu tidak dilarang, tapi tidak berarti diperintahkan. Betul. Demikian pula memilih istri karena dia cantik tidak dilarang, tidak berarti diperintahkan. Dan seterusnya. Kemudian di antara 4 pertimbangan itu ada satu yang diperintahkan. Bukan hanya diperkenankan, akan tetapi diperintahkan. Apa itu? Fal-far bidzatid. Hendaklah kamu menggapai, mencapai, ya kan, mendapatkan istri yang taat beragama. Alasannya taribat yadaka, artinya iftaqarta illam taf'al. Kamu akan jatuh miskin dan fakir kalau kamu tidak melakukan itu. Wastaunaita in fa'alta, dan kamu akan jadi kaya kalau kamu bisa melakukan itu. Sudah barang tentu yang dimaksud dengan kaya dan miskin bukan kaya harta semata-mata, ya kan? Betul. Kenapa kok yang ditekankan itu adalah ketaatan terhadap agama? Karena apa artinya cantik kalau menyakitkan hati? Betul. Gak ada artinya cantik kalau ternyata hatinya busuk. Ya. Apa artinya kaya kalau membuat sang suami selalu pusing? Demikian pula apa artinya nasab yang tinggi kalau nasab tingginya itu tidak sesuai dengan perilaku dan tingkah laku. Betul. Justru akhlak yang mulia dan ketaatan terhadap agama itulah merupakan modal utama
bagi rumah tangga sehingga bisa membangun rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Ya. Kiai, itu kan lidinha kan disebut di akhir kan Kiai. Iya. Tapi ada penekanan kan, fadfar bidzatid. Kira-kira apa sih rahasia penyebutan 5 liha diawalkan itu Kiai? Apa karena memang konteksnya orang cenderung pada material, duniawi, atau bagaimana Kiai? Kalau secara kaidah nahwiyah, urut-urutan itu tidak ada artinya. Oh, tidak ada artinya. Karena atofnya pakai waw. Katanya Ibnu Malik, waktu biwawin sabikon aulahiko, fil hukmi au musahiban muwafiqo. Sama saja ya Kiai. Iya, artinya kalau ada atof dan ada maktub dan maktub alaih menggunakan wawu, misalnya ja'a Zaidun wa Amrun, siapa yang datang lebih dulu memiliki beberapa kemungkinan. Bisa Zaid yang datang lebih dulu, bisa Amr yang datang lebih dulu, bisa bersamaan. Betul. Oke, kira-kira apakah hadis itu juga berlaku Kiai kalau misalnya diinterpretasikan untuk memilih calon suami? Ya sudah barang tentu berlaku. Artinya menjadi pihak peminang itu bukan dominasi laki-laki. Bukan dominasi. Perempuan juga berhak untuk meminang lebih dulu. Aktiflah jadi perempuan. Aktif ya, wow. Sama dengan Siti Khadijah misalnya. Betul. Bukan Nabi Muhammad yang melamar Khadijah, akan tetapi Khadijah lah yang melamar Nabi Muhammad. Betul. Meskipun kata masyarakat nih Kiai, wah kalau perempuan nih yang agresif untuk melamar duluan, itu mapamali kata orang Jawa Barat. Kira-kira ya nggak etis lah gitu. Tapi sebenarnya nggak masalah ya Kiai? Ya, tidak masalah. Biarkanlah etis tidak etis dibandingkan dengan mendapatkan suami yang tak karu-karu. Kan coba ada betul. Coba ada. Betul. Oke. Sebab begini, seringkali kalau hadis ini kemudian digunakan untuk konteks laki-laki, katanya kan penyebutannya secara khusus untuk perempuan. Apakah nggak bisa untuk konteks laki-laki? Menurut Kiai bisa ya? Bisa Bisa itu dong, namanya ya kan? taglibud dzukur 'alal inas. Ya, taglibud dzukur 'alal inas. Terima kasih Kiai. Semoga ke depan ada banyak perempuan yang agresif untuk menentukan siapa calon suami terbaiknya. Ada yang namanya Robi'ah binti Ismail. Oh iya, gimana tuh ceritanya? Bukan Robi'ah Adawiyah ya. Bukan Robi'ah Adawiyah. Robi'ah Adawiyah itu Basra, Robi'ah binti Ismail itu Syam. Gimana Ya kan? ceritanya itu? Dia itu melamar seorang laki-laki yang namanya Ahmad ibnu Abil Hawari. Ahmad ibnu Abil Hawari. So, terus Melamar ya. Jadi Robi'ah binti Ismail melamar seorang laki-laki bernama Ahmad ibnu Abil Hawari. Dilamar ibnu Abil Hawari mengatakan tidak mau. Laisa li himmatun fil nisa. Wow. Saya sudah tidak punya keinginan sama sekali terhadap perempuan. Ya, karena hati saya sudah sibuk terisi dengan Allah Ta'ala. Allah. Tapi kalau menjadikan perempuan sebagai media lil wusuli ilallah kan tidak masalah. Iya. Bagaimana jawaban Robi'ah terhadap komentar daripada Ahmad ibnu Abil Hawari? Robi'ah mengatakan kalau kamu sibuk dengan Allah, pasti saya lebih sibuk. Lebih sibuk. Tapi begini, saya ini kan banyak mendapatkan tirkat dari mantan suami yang meninggal. Betul. Saya menginginkan kekayaan yang banyak itu dimanfaatkan oleh orang-orang soleh seperti kamu. Allah. Bagaimana mungkin harta itu dapat kamu manfaatkan kalau tidak diikat dengan pernikahan lebih dulu? Betul. Memang betul tuh. Jadi kadang ada dagelannya orang jalanan Kiai. Ibarat Yamaha. Janda selalu di depan. Begitu Kiai. Jadi karena punya tinggalan yang banyak, kemudian bisa jadi media dakwah. Kemudian Ahmad ibnu Abil Hawari bilang, "Iya saya masih mau minta izin dulu kepada guru." Allah. Gurunya adalah siapa namanya? Sulaiman Ad-Darani. Abu Sulaiman Ad-Darani gurunya. Dan pada akhirnya pun dapatkan izin, terjadilah pernikahan. Jadi penting itu guru spiritual dalam konteks kehidupan, Iya, termasuk pencari jodoh. Guru tarekat itu. Guru tarekat ya.
Terima kasih Kiai, semoga menginspirasi. Iya. Terima kasih, semoga barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.